Tunangan memiliki liontin giok bebek Mandarin yang sangat berharga. Itu diberikan kepadanya oleh sepupunya sendiri. Saya tidak sengaja mematahkannya. Wajahnya bengkak dan merah, dada naik dan turun. Saya dapat melihat bahwa saya sangat marah dan marah. Sorot matanya seperti dia akan memakanku. Tidak setenang dulu. Saya tahu saya salah. Permintaan maaf yang lemah. Dia sepertinya tidak bisa melihat bahwa saya telah memotong tangan saya yang berdarah. Biarkan saya mengambilnya dan memperbaikinya kembali apa adanya. Aku mengangkat mataku dan bertanya-tanya apakah itu hanya liontin giok yang telah rusak. Ini bukan kehidupan sepupumu. Apakah kamu masih mencintainya? Ada kegentingan. Pikiran saya menjadi kosong. Telinga berdengung. Pipi kanan sakit panas. Tapi itu lebih menyakitkan tentang hati. Neneknya menabrak tempat kejadian. Tanyakan padaku apakah mendiang nenekmu tidak mengajarimu. Saya diintimidasi dan saya ingin kembali. Segera menampar tunangannya dengan keras. Dia menoleh dan berkata bahwa dia tidak melihatnya. Pergi dan lawan seperti ini. Aku bergidik dan berjalan menuju tunanganku. Lempar ke sisi kiri wajahnya dengan sekuat tenaga. Wanita tua itu puas. Memberi saya ekspresi yang bisa diajar. Pergi ke aula leluhur. Guizhou memikirkan apa yang salah. Leng-leng memberi tunangannya kalimat seperti itu. Wanita tua itu meraih tanganku. Bawa aku pergi. Tiba di kebun damar wanita tua itu. Orang lain mengambil es. Bungkus sapu tangan di wajahku. Dia juga menginstruksikan Mama Zhang untuk meminta Dr. Liu. Daging dan tulang mati Dr. Yanagigami. Ini adalah master hutan aprikot yang terkenal. Semua jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan harus menjadi berkah rendah di depannya. Saya baru saja ditampar di wajah. Bagaimana Dr. Willow tua bisa menjadi dokter yang hebat dan Dr. Liu sedang terburu-buru. Saya ingin memintanya untuk menyembuhkan penyakit saya. Uang bantal hanyalah permintaan yang paling tidak mencolok. Kuncinya adalah dia dalam suasana hati yang baik. Saya sedikit terluka dengan ide ini. Tidak perlu terlalu bersemangat. Wanita tua itu hanya sedikit tidak nyaman di pipi dan telinganya. Biarkan saja paralogis melihatnya. Bertanya kepada Dr. Liu terlalu berlebihan. Itu tidak bisa digambar. Wanita tua itu berkata dengan aneh. Itu tidak berlebihan. Dokter memiliki keputusan akhir tentang bagaimana cederanya. Gadis harus dicintai. Jadilah diri sendiri. Yakinlah, Dewa Tua dekrit kekaisaran. Saya memiliki hubungan dengan Dr. Liu. Itu tidak akan merepotkan. Jangan khawatir. Meski begitu, saya masih gugup. Wanita tua itu seharusnya hidup selama sisa hidupnya. Tapi dia repot-repot bekerja keras untuk urusan junior kami. Saya malu. Itu semua salahku karena membuat terlalu banyak keributan. Hancurkan liontin giok yang dikatakan Yu Huai. Ini salahku sejak awal. Minta maaf padanya. Bahkan membayarnya liontin giok yang identik. Itu semua masalah biasa. Dia hanya meminta saya untuk mengembalikan liontin giok ke keadaan semula. Ada banyak orang berbakat di kota malam. Temukan master restorer. Bukan hal yang sulit bagi kami di Taishi Mansion. Saya hanya perlu mengikuti kata-kata Yu Huaishu. Ambil pecahan liontin giok, bawa ke pemulih dan kembalikan ke keadaan semula. Ini akan diselesaikan. Sesederhana itu. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Anda harus mengajukan pertanyaan. Mungkin tidak nyaman. Itu tidak mau. Betapa Yu Huaishu mencintai sepupunya Su seperti sebelumnya. Saya tahu, ketika dia bersama Su Licho, Anda bisa tertawa, Anda bisa membuat masalah, Anda akan marah, Anda akan centil. Bersamaku, tapi itu akan selalu samar. Dia baik kepada saya. Saya tidak bisa merasakan cintanya. Jadi setelah liontin giok itu rusak, saya mulai menyelidiki. Saya pikir saya akan menang. Lagi pula, kami sudah bersama selama 3 tahun. 2 orang asing yang rukun selama 3 tahun. Saya juga menumbuhkan perasaan. Saya pikir 3 tahun telah berlalu. Paman Yu Huai seharusnya melupakan Sulai. Kalau tidak, bagaimana kamu ingin menikah denganku? Kita akan menikah dalam setengah tahun. Bagaimana bisa ada alasan untuk menyimpan karakter di hati saya sebelumnya? Siapapun yang melihatnya akan menjadi diafragma. Liontin giok itu tidak sengaja rusak. Saya pikir itu adalah pemeliharaan. Saat itu, Paman Yu Huai benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Selamat datang aku dan hatinya. Tak satu pun dari kita harus memikirkan masa lalu. Akibatnya, dia menampar wajahku. Saya memiliki hubungan dengan ketiga anak laki-lakinya. Ini tidak sepenting liontin giok yang diberikan oleh Suliko. Yang hidup benar-benar bukan tandingan orang mati. Saya kalah dari pihak Yanagami. Lihat telingaku. Saya sedang berbicara dengan wanita tua dan wanita tua yang membicarakannya. Gadis kecil yang begitu lembut. Bagaimana bersedia memulai? Tambahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia menjadi tuli. Saya memiliki plester untuk pipi saya. Menggosok selama beberapa hari dapat mengurangi pembengkakan. Parah adalah telinga dengan tinnitus. Anda harus memulihkan diri. Anda tidak bisa menabraknya lagi. Jika tidak, jangan mengandalkan saya jika Anda tuli. Ada resep yang ditulis oleh dokter ajaib dalam keterampilan medis. Menjelaskan metode penderitaan. Diminta oleh wanita tua itu untuk melihat Yu Huaishu lagi. Bagaimanapun, dia telah ditampar 2 kali. Agaknya, wanita pada dasarnya tidak sekuat pria. Paman Yu Huai sangat bengkak kecuali pipinya. Tidak ada yang salah dengan telinga. Kirim Dr. Liu pergi. Wanita tua
itu bertanya kepada saya tentang dekret Giok. Anda harus menyalahkan orang tua itu. Biarkan Dr. Liu pergi dan menyembuhkan Paman Huai. Aku melambaikan tanganku. Saya khawatir wanita tua itu akan merasa kasar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Paman Yu Huai adalah cucu dari wanita tua itu. Selama lapisan darah itu masih ada, tidak peduli seberapa salah dia, wanita tua itu marah. Saya tidak terlalu peduli apakah dia hidup atau mati. Belum lagi dia hanya dalam kasus pekerjaannya sendiri. Tinggalkan penyakitnya dan tampar tunangannya. Ini tidak baik untuk mereka yang ada di Yecheng yang berada di luar. Kembali ke rumah untuk memukuli istri dan putrinya untuk marah. Atau seorang pria yang memukuli orang lemah di jalan. Tamparan Yu Huaishu adalah yang paling tidak layak disebutkan. Jika diberitakan, seluruh dunia akan memujinya karena temperamennya yang baik. Dan saya khawatir bahkan para pejabat DPRK dan Cina harus merendahkan beberapa kata. Tegur saya karena tidak pantas, tidak cukup hormat dan lentur. Disinilah hal ini terjadi di rumah orang lain. Hasil terbaik, hanya saja para tetua di kedua sisi saling berjembatan. Kemudian pria itu tidak kesakitan atau gatal, enggan, katakan maaf. Dan ternyata, wanita tua itu tidak memiliki Hosini. Dia bahkan tidak bertanya tentang sebab dan akibatnya. Saya baru saja melihat Paman Yu Huai memukuli saya, dan berbalik mendukung saya. Tidak hanya mengajari Paman Yu Huai pelajaran secara langsung, dan izinkan saya menelepon kembali. Ini adalah hadiah bagi saya. Saya berterima kasih kepadanya dari lubuk hati saya. Jadi wanita tua itu meminta Dr. Liu untuk pergi. Tempatkan di Paman Huai. Saya benar-benar tidak punya keluhan. Aku membuka mataku lebar-lebar. Saya harap dia bisa melihat ketulusan di mata saya. Percayalah, aku tidak menyalahkannya. Wanita tua itu berkata bahwa Paman Yu Huai adalah cucunya. Dia secara alami merasa kasihan padanya. Bias terhadapnya, tetapi salah itu salah. Jika Anda ingin dihukum, Anda harus melakukan koreksi. Tapi sebelum menghukumnya, dia perlu dipastikan dia sehat. Cabut aku keluar. Jika tidak, dia benar-benar memiliki lesi di telinganya. Karena itu, saya setengah bertanggung jawab mempengaruhi persahabatan antara kedua pemerintah kita. Berpikir jangka panjang, jahe benar-benar masih tua dan pedas. Saya tidak terlalu peduli. Pikirkan lagi. Saya berinisiatif untuk mencari tahu mengapa Paman Yu Huai memukuli saya. Ini semua tentang itu. Terlepas dari apakah wanita tua itu menyalahkan saya, tidak apa-apa. Jika Anda ingin saya meminta maaf kepada Paman Yu Huai, saya akan mengakuinya. Lagi pula, saya salah. Anda harus mengingat dekret kekaisaran. Seorang pria yang memukuli seorang wanita tidak layak dinikahi. Seberapa jauh Anda berlari? Jangan melihat ke belakang. Wanita tua itu sangat serius. Sudah hampir waktunya telinga dibunuh. Saya yakin, jika kemampuannya memungkinkan, wanita tua itu bahkan akan mencongkel tengkorakku. Centang itu ke dalam kepala saya. Yang terbaik adalah mengingatnya seumur hidup. Saya mengetahuinya sejak lama. Wanita tua itu sakit sejak 3 tahun yang lalu setelah bangun tidur. Banyak yang telah berubah. Ini seperti orang yang berbeda. Atau apakah wanita tua hari itu disukai? Di masa lalu, dia menganggap dirinya sebagai orang yang berharga, selalu di atas. Kesetaraan memandang rendah semua orang yang lebih rendah darinya. Itu tidak membuat orang dekat. Saya ingin merujuk pada apa yang terjadi hari ini. Hari kamu dan Paman Huai menikah. Mari kita pindahkan sedikit ke belakang. Pikirkan tentang itu. Apakah Anda ingin menikahinya dan tinggal bersamanya? Anda baru berusia 19 tahun. Saya tidak mendapatkan sepertiga dari hidup saya. Anda harus menjalani sisa hidup Anda, mempercayakannya kepada seorang pria yang memikirkan orang lain. Lihatlah dia dan dia terobsesi dengan lelaki tua itu. Anda bisa tahan. Hidup bukan semua tentang cinta. Kehidupan seorang wanita itu bukan sesuatu yang hanya bisa dikonsumsi di rumah belakang pria. Wanita tua itu dengan lembut menyentuh kepalaku dengan kata-kata tulus dan keinginan yang tulus. Seperti suar untuk yang tersesat. Orang-orang menunjukkan jalan ke depan. Saya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saatnya untuk menyelesaikan keterlibatan ini. Sebelum berpisah, wanita tua itu meminta maaf untuk Paman Yu Huai lagi. Saya menyalahkan diri sendiri karena marah. Saya tidak merasa nyaman tentang itu. Untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa Paman Yu Huai tidak berbakti. Dia pengecut. Anda tidak bertanggung jawab atas masalah Anda sendiri, tetapi menyusahkan para tetua untuk menangani akibatnya. Dia sangat bahagia. Jika nenek saya masih hidup, ini akan menyakiti saya seperti ini. Wanita tua itu menatap punggungku yang bermata burung. Saya merasa sangat melankolis. Jika bukan karena fakta bahwa dia dulu berteman dengan nenek saya tidak akan keluar dari jalan saya untuk mengatakan itu. Ini banyak masalah, dan saya tidak tahu apakah saya akan mengingatnya. Saya kembali ke Lin Mansion. Ceritakan semua yang terjadi hari
ini. Ibu saya memeluk saya dalam kesusahan dan menyeka air matanya. Sang ayah dengan marah menghancurkan satu set cangkir teh. Saya ingin mencari Paman Yu Huai untuk penjelasan. Saya menghentikannya. Ayah, tolong biarkan putri Anda menangani urusan keluarga dengan Paman Yu Huai sendirian. Putrinya ingin berpikir lagi. Jika Anda bercerai, Anda harus merepotkan ibu Anda. Tingkat atas dan bawah keluarga Yu selalu sangat baik kepada putri mereka. Jangan membuat hubungan kaku. Saya akan menang. Dia memberikan hadiah besar kepada orang tuanya. Ketika nenek saya masih hidup, dia biasa mengatakan bahwa anak-anaknya adalah hutang. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa ini berlebihan. Sekarang saya benar-benar merasakannya. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kata-kata yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Mencoba menekan rongga mata asam. Saya bersumpah di dalam hati. Di masa depan, kita harus memikirkan segala hal dengan hati-hati. Orang tua yang tidak terlalu melelahkan. Obat Dr. Liu benar-benar berhasil. Hanya beberapa hari, wajah dan telingaku baik-baik saja. Selama periode ini, Yu Huaishu tidak datang ke pintu untuk menuntut perdamaian. Itulah yang saya harapkan. Antara saya dan dia, selalu saya yang berinisiatif untuk menikmati bunga dan pemandangan. Saya menawarkan untuk mengundang Anda untuk secangkir teh. Sejak 4 saya berinisiatif untuk mengundang. Bahkan sesekali pertengkaran, saya juga yang berinisiatif untuk menundukkan kepala dan meminta perdamaian. Kali ini dia mungkin menunggu saya menemukannya. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Saya tidak ingin menikah dengannya lagi. Tentu saja, tidak akan ada jumlah. Seluruh Ye Cheng menyebar bahwa saya memiliki temperamen yang lembut dan masuk akal. Saya sendiri selalu berpikir demikian. Jika bukan karena mimpi buruk malam ini, dalam mimpiku, aku memiliki ekspresi galak Yu Huaishu ketika dia memukuliku. Saya tidak akan mengetahui bahwa saya sebenarnya picik dan pendendam. Tamparan Yu Huaishu sepertinya telah benar-benar memecah semua perasaanku padanya. Saya akan mengingat tamparan itu selama sisa hidup saya. Saya membuat janji dengan Yu Huaishu untuk bertemu di kedai teh. Kembalikan jepit rambut yang dia berikan di awal. Anda membuat segalanya jelas kepadanya. Dia mengetukkan tangan kanannya di atas meja sejenak. Matanya dingin. Tidak ada suhu sedikit pun. Aku mengertakkan gigi ketika mengatakannya. Apa yang Anda maksud dengan Lin Yu? Jepit rambut dikembalikan kepada Anda. Aku tidak ingin menikahimu lagi. Jantung bergetar parah. Suara itu bergetar. Saya memilikinya di hati saya ketika saya berusia 13 tahun. Sekarang saya berusia 19 tahun. Tepat 7 tahun. Bahkan jika dia sudah tahu bahwa dia ingin memotongnya. Tetapi hubungan itu telah lama berakar selama bertahun-tahun. Daging sangat mudah untuk dilepaskan. Anda tidak bisa benar-benar menyingkirkan kulit tanpa mengelupas. Paman Yu Huai menampar telapak tangannya di atas meja. Lin Yu yang sangat mudah tersinggung menunjukkan. Apakah kamu masih karena aku memukulmu? Hal kecil ini marah. Anda harus tahu, saya tidak bermaksud. Jika Anda tidak mengutuk Sulicos, aku tidak akan menyakitimu. Kupikir Paman Yu Huai memukuliku karena saya memukul hati bahwa dia masih mencintai Sulico. Dia terburu-buru untuk melakukannya. Pada akhirnya, itu hanya kata-kata saya. Yang rusak adalah Leontin Gyo. Ini bukan Sulko lagi. Paman Yu Huai menamparku. Ternyata Suriko adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dikatakan. Apakah saya semacam mulut gagak? Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu akan terpenuhi. Saya sendiri tidak tahu sama sekali. Yu Huaishu, jika kamu menyukai Sulico, kamu suka pergi. Mengapa kamu memukulku? Untuk membuktikan betapa pentingnya sulik bagi Anda. Ini sangat memalukan bagi saya. Lin Yushi, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan seseorang sepertimu? Tamparan Yu Huaishu bukanlah masalah sepele. Itu menamparku. Lihat bahwa Anda selalu mencintai sulik. Saya tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak mencintai saya. Jepit rambut dikembalikan kepada Anda. Besok orang tua saya akan datang ke pintu untuk pergi. Jangan saling bertemu lagi. Semua orang baik-baik saja. Tetap tinggal. Itu hanya akan membuat diri Anda gila. Saya tidak ingin melukai diri sendiri. Khawatirkan orang tua Anda. Yu Huaishu seperti kucing yang telah diprovokasi. Hitung seluruh tubuh beberapa kali. Ketenangan masa lalu seperti air. Wajah tanpa ekspresi sudah lama hilang. Dia mengerutkan kening. Kemarahan terbakar dari mataku. Saya sedikit takut. Saya khawatir dia memukuli orang. Liu menunjukkan bahwa saya konyol. Saya pikir Anda datang untuk mencari kedamaian. Jika Anda tidak ingin menikah, keluarlah. Siapa yang jarang berteriak agar saya keluar? Dialah yang membanting pintu dan berjalan pergi. Saya melihat-lihat. Jepit rambut duduk tegak di atas meja. Pada akhirnya, dia membungkusnya dengan sapu tangan. Saya pulang dan menemukan sebuah kotak. Biarkan Qiwei dikirimkan ke wanita tua dari rumah nelayan. Wanita tua itu sangat pintar. Pasti mengerti apa yang saya maksud. Itu pasti akan diserahkan kepada Yu Huaishu. Properti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Saya lega. Saya menceraikan Yu Huaishu. Ye Cheng direbus sebentar. Ada spekulasi tentang kebenaran tersembunyi. Kami berdua memiliki retorika yang sama. Master Zuyun menghitung. Saya memiliki hubungan yang dangkal dengan Yu Huaishu. Jika Anda memaksanya menjadi ringan, rumah Anda akan gelisah.
dalam kasus yang parah, dapat melukai tubuh. Pada awalnya, Tuan Zuyun membuat orang harus mempercayainya. Reputasi Yu Huaishu dan saya telah diselamatkan. Ibu benar-benar sibuk. Tunjukkan panasnya dengan lancar. Saya khawatir jika saya menunda lebih lama lagi, saya tidak akan bisa menikah. Atau Anda hanya bisa menikahi orang lain untuk menjadi penerus. Jadilah ibu tiri anak orang lain. Sebagian besar ibu menikah pada usia 15 atau 16 tahun. Putrinya telah diseret hingga usia 19 tahun. Berlarut-larut selama 2 tahun lagi. Apa bedanya dari hari ini? Beri putri Anda waktu. Harapan untuk buku itu. Mari kita bertemu lagi. Tolong, Ibu. Saya benar-benar berdoa. Ibu juga sangat ingin melupakan Yu Huaishu. Wanita tua Yu. Biarkan saya berpikir secara menyeluruh. Apa yang saya inginkan dalam hidup ini? Pada akhirnya, tidak peduli apa latar belakang keluarganya. Orang yang satu hati yang terlihat baik. Juga istri dari keluarga kaya dan aristokrat. Atau lakukan apa yang Anda sukai. Kebebasan untuk hidup seumur hidup. Biarkan saya disengaja selama 2 tahun terakhir. Saya ingin menjalani kehidupan bebas selama 2 tahun. 2 tahun kemudian, jika saya masih belum bertemu seseorang yang memperlakukan saya dengan sepenuh hati, saya mengatur agar ibu saya menikah. Bahkan jika Anda menikah dengan seseorang yang bukan favorit Anda, yang harus saya lakukan adalah merebut kekuasaan. Terima kasih ayah. Pemenuhan ibu. Aku mengibaskan tulang-tulang kekanak-kanakan putri sang putri. Sebuah toko buku di tengah kota. Gambar-gambar dan temukan seseorang untuk menghias dan mengatur. Dan bertanya dengan banyak cara. Menyusun sekelompok pembaca yang menyukai buku bergambar dan memiliki pemikiran yang fleksibel. Mintalah mereka untuk menuliskan ide-ide saya ke dalam buku bergambar. Mereka dapat menulis tentang ide-ide bagus mereka sendiri. Saya tidak bisa menyia-nyiakan tangan saya yang baik. Mari kita menggambar buku cerita dengan gambar dan kata-kata untuk memuji air. Jika ada banyak orang yang menyukainya, Anda juga dapat mempekerjakan orang yang pandai dan king. Jadikan buku cerita semacam ini sebagai bagian terpisah. Ketika segala sesuatunya sibuk, orang tidak memiliki energi untuk memikirkannya. Saat itu sudah bulan Maret setelah pembukaan toko buku. Buku bergambar di toko buku secara tak terduga diterima dengan baik. Saya masih berpikir, pergi ke perjamuan para wanita dan sebarkan berita. Biarkan mereka mengurusnya. Sepertinya tidak harus seperti ini lagi. Saya harus bergegas dan menyiapkan buku cerita dan berjalan. Baru-baru ini, Shufang selalu datang ke anak muda pada hari yang tetap. Ia memiliki temperamen sehangat batu giok. Suara lembut, sangat menarik untuk ingin lebih dekat. Dia tidak buruk dalam berbicara. Kami bertemu karena anting-anting yang jatuh. Namanya Shi Jinmo. Dinasti ini lebih tercerahkan. Pria dan wanita murah hati, tidak terlalu ketat. Adalah umum untuk minum anggur, menggambar dan menulis puisi bersama. Tentu saja, tabu bagi pria dan janda yang kesepian untuk tinggal di ruangan yang sama. Hubunganku dengan Shi Jinmo, semuanya terlihat jelas dari buku. Bahkan jika itu adalah percakapan yang bagus, tidak menimbulkan gosip. Dia adalah orang yang sangat inklusif. Idenya masih sangat aneh. Dia mengatakan bahwa wanita bukan hanya suami. Cara mengajar anak laki-laki. Selama Anda mau, selama Anda bersedia membayar harga yang cukup, selama pikiran cukup tegas, wanita dapat menemukan nilai mereka sendiri. Ini seperti seorang pria yang telah memberikan kontribusi, melayani pengadilan. Wanita juga dapat memiliki dunia mereka sendiri. Misalnya, bordir. Wanita secara alami memiliki keuntungan. Mereka fokus pada cara ini. Ini bukan semua tentang menghidupi keluarga Anda, atau hanya karena mereka menyukainya. Bagaimana menurutmu tentang hal itu? Pantas saja saya penasaran. Dia melakukan sesuatu. Kebanyakan pria, mereka mengabdikan hidup mereka untuk menarik wanita ke rumah belakang. Tidak peduli seberapa luar biasa Anda sebelum menikah. Mereka semua tinggal di rumah belakang. Hidup sebagai wanita yang memalukan dan kesal. Dia berbeda. Dia benar-benar ingin wanita itu keluar dari rumah belakang. Raih diri Anda. Saya ingin merujuk pada buku yang baru saja diterbitkan. Fang Yu Huaishu. Hentikan aku kesurupan. Terakhir kali kami bertemu, masih 5 bulan yang lalu. Kembalikan jepit rambut di kedai teh. Saat itulah saya tahu dia ingin melihat saya selama ini. Tetapi mereka semua dihentikan oleh ayah, ibu, dan nelayan mereka. Dia berdiri di sana dengan tubuh panjang. Sama seperti sebelum kita berhenti. Hubungi saya. Aku akan lari ke arahnya. Tapi kami berhenti. Kami tidak sama seperti dulu. Jadi saya tidak bergerak. Dia menunggu beberapa kali. Sepertinya dia tidak memiliki kesabaran untuk terus menunggu. Dia berinisiatif untuk berjalan ke arahku. Jika tidak ada yang terjadi, berikan jepit rambut itu kepada saya. Hatiku menegang. Ada ombak. Dia tahu bagaimana membuat marah orang. Bagus bahwa saya tidak bergaul dengannya jika saya tidak bergaul dengannya. Bagaimana dia masih bisa menganggapku seperti bukan siapa-siapa. Seperti Yu Huaishu di masa lalu. Kami sudah mencium Yushi begitu lama. Sudah waktunya kemarahan Anda hilang. Aku tidak akan mengangkat jarimu lagi. Anda mengambil jepit rambut. Jelas memohon pengampunan. Yu Huaishu tidak melihat setengah dari kelemahannya. Itu masih sangat tidak terjangkau. Dulu saya pikir itu menarik. Ketika saya benar-benar menghubunginya, saya menyadari bahwa itu sangat mengharukan. Ini sangat membuat frustrasi.
ekspektasi. Lepaskan filter ini bahwa saya mencintainya. Hanya itu yang dia lakukan. Terlepas dari latar belakang keluarganya, dia bisa belajar. Mereka dipuji di mana-mana. Dia juga sangat bijaksana dalam berurusan dengan dunia. Tapi tentang cinta, dia tampaknya telah memberikan semuanya kepada Sulicho. Dia jelas dan jelas. Juga hanya untuk Sulicho. Saya tidak bisa melihatnya. Akan mendekat tanpa ragu-ragu. Paman Huai mengalami radang dingin. Kita tidak bisa menjadi suami dan istri. Ada juga lapisan kekasih masa kecil. Mari kita bersikap sopan. Paman Yu Huai memperhatikanku pergi. Hatiku semakin sakit sampai berkeringat deras. Tersandung sebelum naik ke kereta. Dia tahu dia menyukaiku. Kalau tidak, mereka tidak akan menikah denganku. Tunggu aku menjaga bakti untuk nenekku selama 3 tahun. Tapi sedikit itu suka. Dibandingkan dengan cinta untuk sepupunya Suli, itu tidak signifikan. Itu sebabnya dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menjalin ikatan dengan saya. Dia bahkan tidak pernah melakukan kontak fisik dengan saya, kecuali Zuliko. Satu-satunya yang ingin dia nikahi adalah saya. Menyentuh hati yang masih berdenyut. Dia harus mengakuinya. Dia sepertinya menyukaiku lebih dari yang dia pikirkan. Tapi dia sepertinya akan kehilangan saya. Sulaik adalah putri dari keluarga Bibi Yu Huaishu. Kedua keluarga itu dekat. Adalah umum bagi anak-anak untuk menjadi alami dalam keluarga. Satu datang dan pergi. Mereka memiliki pikiran yang berbeda. Saya menyaksikan cinta mereka. Bodoh dan muda. Membuat adegan tak terlupakan. Saya tidak menyangka itu. Yu Huaishu sebenarnya sangat canggung. Sundere awalnya berbicara tentang urusan keluarga. Tapi wanita tua itu masuk angin. Hampir mati. Penyakit serius. Setelah dia benar, dia tiba-tiba membalas dan tidak setuju dengan mereka berdua. Dan bahkan saling memaksa untuk mati. Hal-hal jelek. Bertepatan dengan pemindahan Ayah Su. Keluarga itu pindah ke selatan. Hanya 3 bulan. Suricho datang dengan berita pernikahannya. Paman Yu Huai berlutut di halaman wanita tua itu selama 3 hari 3 malam. Saya bisa bertemu Sulicho. Setelah kembali, Paman Yu Huai terdiam selama beberapa hari. Tidak ada yang dikatakan tentang Sulicho lagi. Kemudian, saya belajar secara kebetulan. Saya sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Dia berinisiatif dan bertanya kepada saya, apakah Anda mau menikah dengan saya? Saya meminta keluarga saya untuk datang dan melamar. Nenek saya sakit parah saat itu. Segera setelah itu, dia paling lega dari urusan keluargaku. Selain itu, saya sudah senang dengan Huaishu. Jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berinisiatif untuk mendapatkannya. Saya pikir dia setidaknya menyukai saya. Tanpa diduga, dia tidak akan pernah melupakan Sulicho. Aku akan memberitahu si Jinmo tentang hal-hal ini. Dia mengaitkan bibirnya dan terkekeh. Lebih baik daripada menikah dan punya anak. Hanya untuk mengetahui bahwa dia terobsesi dengan cinta lamanya. Anda ingin berpisah. Saya tidak bisa melepaskan dinding anak. Yah, itu sangat menghibur. Saya terhibur. Dia mendekati saya dengan kepalsuan yang langka. Menatapku sebentar. Anda dapat mengatakan hal-hal ini dengan jelas. Buktikan bahwa Anda tidak mencintainya lagi. Itu menyadarkan saya. Sepertinya aku sudah lama tidak memikirkannya. Senang bisa sibuk. Menyembuhkan Neki dukun itu bagus. Yu Huaishu mengucapkan selamat tinggal. Saya pergi ke Guozijian untuk mencari saudara laki-laki saya. Tiba-tiba bertemu si Jinmo. Ternyata dia adalah dokter Guozijian. Itu benar-benar mengejutkan saya. Saya pikir dia akan menjadi pelayan terlarang dari putra surga. Bagaimanapun, dia memiliki hati yang besar, mendalam. Sekarang Anda dapat yakin, di masa depan, saya bisa berbicara dengan bebas di depannya. Si Jinmo benar-benar sengsara. 25 tidak memiliki keluarga. Itu karena berbakti selama 6 tahun. Awalnya, dia memiliki seorang istri untuk dinikahi. Dia adalah putri kedua dari keluarga Wang, seorang sarjana kabinet. Saya hampir menikah. Sayangnya, ayahnya meninggal karena sakit sebelum menikah. Bakti harus dipatuhi selama 3 tahun. Dia menunda Nona Wang. Dia berinisiatif untuk meminta maaf. Kompensasi diberikan. Pernikahan itu diakhiri. Masa berbakti 3 tahun berakhir. Ibu pergi lagi. Dia memelihara kesalehan berbakti selama 3 tahun lagi. Penundaan seperti itu. Anda berusia 25 tahun dan Anda adalah anak seusia Anda. Beberapa dari mereka bahkan telah menikahi beberapa istri. Apakah Anda tidak terburu-buru? Saya berbicara dengan nada serius. Ekspresinya juga serius. Benar-benar ingin tahu apa yang dia pikirkan. Stemer menunjukkan rasa malu. Seperti 15 atau 16. Seorang anak laki-laki dan perempuan yang baru saja bersenang-senang cinta. Itu membuat orang terutama ingin bermain trik. Ini sangat menyenangkan. Alih-alih kekurangan daripada kelebihan. Pipi memerah. Bisa dibayangkan. Dia masih sangat muda dalam cinta. Tapi suaranya sangat tegas. Dia benar-benar akan memiliki lebih banyak kekurangan daripada berlebihan. Mau tidak mau saya memikirkannya. Seorang wanita yang cukup beruntung jatuh cinta dengan si Jinmo di masa depan. Saya akan bahagia selama sisa hidup saya. Saya menikah dengan si Jinmo. Ayah dan ibu menentangnya pada awalnya. Mereka mengatakan itu bukan pintu yang tepat. Tidak akan ada kebahagiaan. Saya menggiling mereka untuk waktu yang lama. Masih tidak setuju. Pada akhirnya, saya tidak tahu apa yang dikatakan si Jinmo. Mereka akhirnya
akhirnya mengalah. Sehari sebelum janji temu, Paman Yu Huai datang kepadaku. Dia memohon padaku untuk tidak menikahi si Jinmo dengan mata merah. Ini benar-benar memalukan. Dia seharusnya tidak seperti ini. Jarang bagiku untuk sedikit berhati lembut. Masa lalu Paman Huai tak tertahankan, juga tidak bisa dikejar. Apakah itu Sulaik atau saya? Anda harus melupakannya. Dengan cara ini, saya akan bertemu gadis yang saya sukai di masa depan, agar dia tidak mengulangi kesalahanku. Saya bahagia sekarang. Saya juga berharap Anda bahagia menemukan Anda. Saya tidak berpikiran terbuka pada awalnya. Saya baru saja berselisih dengan Paman Yu Huai. Saya berada dalam mimpi buruk setiap saat. Dia terbangun dengan ekspresi ganas di wajahnya. Akan ada serangkaian pikiran jahat di hati. Saya tidak bisa menahannya. Saya pikir Paman Yu Huai tidak akan pernah bahagia. Saya pikir Yu Huai Shu akan mati sendirian. Saya bahkan ingin Yu Huai Shu tiba-tiba bangun. Saya menemukan bahwa saya benar-benar mencintai saya, Lin Yushi, dan kemudian saya jatuh cinta dengan orang lain. Biarkan dia mencintai tetapi tidak menjadi. Rasa sakit seumur hidup. Aku juga berharap aku tidak pergi dengan wanita tua itu. Jangan pergi ke dokter untuk merawat telinga. Biarkan memburuk menjadi tuli. Dengan cara ini, Paman Yu Huai merasa bersalah. Tidak ada kematian yang baik. Andalkan saja fantasi ini. Saya tidak pergi ke Paman Yu Huai untuk berdamai. Saya perlahan melupakan Paman Yu Huai selangkah demi selangkah. Kemudian, dia bertemu Skinmore. Jatuh cinta dengan Squinmo. Ternyata sangat indah bahagia bersama. Setiap hari seperti berbaring di kapas hangat. Orang-orang tidak berubah secara sadar. Bersikaplah lembut dan damai. Jadi, saya melihat bahwa Yu Huaishu masih terjebak dalam menyelamatkan orang dan menyelamatkan dunia. Saya merasa tidak enak badan. Sebaliknya, saya sedikit mengasihaninya. Saya harap dia bisa bahagia seperti saya. Sebelum saya menikah, ibu saya berbicara dengan saya di malam hari dan ingin merujuk kepada ibu saya. Beberapa takut. Saya khawatir Anda memilih orang yang salah. Aku membuka mataku yang mengantuk, menghiburnya dan berkata bahwa ayahnya adalah seorang master. Shi Jinmo tidak berani memperlakukanku dengan kasar, menidurkan ibu. Sebaliknya, saya sadar, jika Anda benar-benar memilih yang salah, kemudian saya pergi ke arah lain. Anda tidak bisa hanya gelisah di hati Anda. Dia ragu-ragu, berdiri diam, tunggu kesempatan untuk meninggal. Saya menyesal tidak menangkapnya. Saya tidak akan seperti itu. Saya akan bergerak maju dengan berani, ambil setiap langkah. Sekarang sama seperti sebelumnya, saya menghalangi pohon belalang, dan dia memberikan segenap hatinya, dan tidak ada keraguan. Belakangan, ternyata jalannya tidak berhasil. Saya dengan tegas membuang, dan tidak pernah menyesalinya sejenak. Setelah meninggalkannya, saya akan seberani sebelumnya. Yang paling penting, saya percaya pada akhir dari Skin. Dia benar-benar baik dan baik. Dia dan saya akan bahagia.